Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali kita berjumpa dalam program acara Renungan Harian Terpadu edisi hari ini, hari Rabu tanggal 7 April tahun 2021. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan dan belajar Alkitab di pagi hari ini, buat saudara-saudaraku yang belum mensubscribe, silahkan mensubscribe dan membagikan renungan firman Tuhan ini buat saudara-saudara, famili, kenalan, dan sahabat, agar mereka diberkati oleh Tuhan. Kita akan belajar pada pagi hari ini tentang makna Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sekali lagi kita akan belajar di bawah topik apa makna dari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan kita dapat membacanya di dalam Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-19 sampai 23 berkata demikian. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Itulah bacaan renungan kita di edisi hari ini, hari Rabu 7 April tahun 2021. Kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, makna Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Saudaraku, bila kita memperhatikan dengan seksama bacaan di saat ini, maka kita akan temukan 4 makna rohani yang dapat kita maknai dalam kehidupan kita ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah ia bangkit dari antara orang mati. Yang pertama, makna Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya adalah untuk menyatakan shalom atau damai sejahtera kepada murid-muridnya. Hal ini kita baca pada ayatnya yang ke-19. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Demikian juga dikatakan di dalam ayatnya yang ke-21, maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu." Itu makna rohani yang pertama ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya bahwa ia menyatakan shalom. Dia menyatakan sukacita, dia membawa kabar damai sejahtera bagi orang yang percaya kepadanya
yaitu murid-muridnya di saat itu. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, dari ungkapan damai sejahtera bagimu, maka sampai sekarang ketika kita berjumpa dengan sesama kita sebagai umat Tuhan, maka kita akan menyatakan Shalom. Artinya, biarlah damai sejahtera itu turun atas kehidupan kita. Itulah pemaknaan yang pertama yang Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, yaitu dia menyatakan Shalom, menyatakan sukacita, menyatakan damai sejahtera kepada murid-muridnya. Itu makna yang pertama. Nah, makna ini dapat kita aplikasikan di dalam setiap kehidupan kita, maka marilah kita membagi atau menyatakan sukacita, damai sejahtera, menyatakan shalom satu dengan yang lain, agar sukacita dari Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan benar-benar nampak dalam perjalanan iman percaya kita kepada Tuhan. Meski dalam tantangan pergumulan kehidupan, tetapi biarlah damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan mewarnai seluruh kehidupan kita, sehingga di dalam kehidupan kita nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kita selanjutnya melihat makna yang kedua. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, yaitu menunjukkan bahwa dirinya telah bangkit dari antara orang mati. Dibuktikan dia menunjukkan tangan dan lambungnya. Hal ini kita baca di dalam ayat yang ke-20 berkata demikian, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Itu makna yang kedua, saudaraku, bahwa Tuhan Yesus menunjukkan ia telah bangkit dari antara orang mati dengan membuktikan atau memperlihatkan tangannya dan lambungnya yang bekas lubang paku dan tombak yang ada di lambungnya. Luka tombak yang ada di lambungnya. Hal ini semua memberi arti bagi kita bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati, dia mengalahkan maut dan menjadi Tuhan juru selamat kehidupan kita. Itulah sebabnya murid-muridnya berkata bahwa mereka telah melihat Tuhan. Karena itu, walaupun Yesus waktu itu dia adalah sebagai manusia, tetapi ketika dia bangkit dari antara orang mati, murid-muridnya berkata, mereka telah melihat Tuhan. Itu menunjukkan bahwa kuasa maut, kuasa kematian tidak dapat menahan kebangkitannya, karena dia berkuasa di sorga dan di bumi. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, makna rohani daripada Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya bahwa dia menunjukkan telah bangkit dari antara orang mati. Nah, bagi kita sekalian, biarlah makna ini memberi arti yang mendalam bagi kita, agar kita lebih sungguh-sungguh, kita lebih tulus lagi, lebih setia lagi dalam mengiring Tuhan. Kita selanjutnya melihat atau belajar makna rohani yang terkandung selanjutnya dari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yaitu, saudaraku, di sini dikatakan pada ayat yang ke-21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus menampakkan diri
kepada murid-muridnya menunjukkan bahwa dia mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk. Untuk diutus menyampaikan kabar sukacita, kabar damai sejahtera, kabar kesukaan bagi semua orang. Itulah makna rohani yang ketiga ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Ia memberi tugas untuk mengutus mereka memberitakan Injil kepada setiap orang agar percaya kepada Tuhan. Saudaraku yang mengasihi dan diberkati Tuhan, tugas ini juga memberitakan Injil, dan Yesus mengutus murid-muridnya untuk menyampaikan berita Injil ini sampai ke ujung bumi. Ketika dia masih berada di atas muka bumi ini, sebelum bangkit atau sebelum naik ke sorga, ia menitipkan pesan untuk memberitakan Injil kepada seluruh bumi, kepada seluruh makhluk, agar mereka mengetahui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Jadi saudaraku, kita dapat belajar lewat bacaan pada pagi hari ini bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, memberi makna rohani bagi kita lewat bacaan ini, bahwa dia mengutus murid-muridnya untuk menyatakan kemuliaannya, memberitakan Injil bagi seluruh makhluk. Selanjutnya makna yang keempat, makna rohani yang keempat, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya adalah, yaitu dia mengembusi Roh Kudus, atau Tuhan Yesus memberikan kuasa Roh Kudus kepada murid-muridnya agar memperlengkapi mereka dalam melayani pekerjaan Tuhan. Hal ini kita dapat baca di dalam ayatnya yang ke-22, berkata demikian. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ayat 23, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya, baik itu kuasa perkataan, kuasa mujizat dan anugerahnya, sebab bagi orang yang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Itulah makna Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, yang memberi makna rohani bagi kita bahwa Tuhan Yesus memberikan shalom, sukacita, damai sejahtera kepada murid-muridnya, kepada setiap orang yang percaya. Yang kedua, ia menunjukkan bahwa ia telah bangkit, dan dibuktikan dengan dia menunjukkan tangan dan lambungnya. Dan yang ketiga, dia mengutus murid-muridnya untuk mewartakan kabar sukacita bagi seluruh makhluk. Makna yang keempat, dia memberikan kuasa Roh Kudus kepada murid-muridnya, dan ditandai dibuktikan dia mengembusi Roh Kudus itu kepada murid-muridnya. Kiranya empat makna ini, ketika Tuhan Yesus menampakkan kepada murid-muridnya, dapat memperbaharui pemahaman kita, atau menambah pemahaman iman kita, pemahaman rohani kita tentang firman Tuhan, sehingga hari demi hari hidup kita semakin berkualitas di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan atau pelajaran Alkitab di pagi hari ini menjadi berkat dan memberkati kita sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu pada saat ini, karena kami boleh belajar firman-Mu, di mana kami boleh menerima atau mendapat pengertian makna dari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, sehingga dapat kami aplikasikan makna rohani ini dalam kehidupan kami setiap hari. Buat saudara-saudaraku, orang-orang yang percaya, umat-umat Tuhan di seluruh dunia yang menyaksikan program acara ini, kiranya Tuhan memberkati agar mereka tetap dikuatkan di dalam segala hal, sehingga lewat kehidupan mereka nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, seraya kami menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami di sepanjang hari ini, tugas, tanggung jawab, pekerjaan, usaha, dan segala sesuatu yang kami lakukan, kiranya dibuat oleh Tuhan menjadi berhasil. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudaraku. Demikianlah renungan kita di pagi hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian. Sekali lagi, buat saudara-saudaraku yang belum mensubscribe, silakan mensubscribe, tombol tulisan warna merah, tulisan subscribe, dan sekaligus dapat menghidupkan lonceng notifikasinya, sehingga kita dapat menerima kiriman renungan harian terpadu ini secara teratur, secara terpadu setiap hari, sehingga kita diberkati oleh Tuhan. Dan jangan lupa juga membagikannya kepada kekasih-kekasih kita, umat-umat Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, agar mereka juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih saudaraku, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.